Orang dengan HIV tuh nggak berbahaya kok. HIV itu bukan akhir dari segalanya. HIV itu cuman, aku sih nganggapnya teman hidup aku kali ya. Sekarang aku hidup dengan HIV. That's it. Hai. Halo. Halo, gimana kabar? Baik. Baik ya. Iya. Aku full time ibu rumah tangga dan punya usaha kecil-kecilan juga, sama aku aktif di beberapa kegiatan sosial. Awalnya aku diajak teman dan kebetulan temanku waktu itu kerja di penanggulangan HIV/AIDS, jadi di situ aku tahu statusnya. Aku sadar aku beresiko dan kayaknya boleh dicoba karena sebelumnya juga memang rutin cek juga kan. Aktif dalam aktivitas seksual. Sebelumnya yang aku tahu HIV itu penyakit yang mematikan. Dan itu yang udah kayak dianggapnya tuh najis banget kali ya. Kalau buat di kalangan orang-orang yang belum terpapar informasi yang benarnya gitu. Dan stigma dan diskriminasinya tinggi banget. Sempat mental breakdown juga, tapi dari situ aku mulai mencari tahu karena aku nggak tahu sama sekali, nggak ada background di bidang kesehatan atau apapun. Jadi aku mulai mencari tahu, mulai berjejaring, dan kebetulan aku dapat sempat kerja di penanggulangan HIV/AIDS. Jadi ya sekalian kerja juga memperdalam pengetahuanku tentang HIV. Kalau keluarga untuk sampai saat ini belum ada yang tahu. Tapi untuk teman-teman dekat itu mereka tahu semua dan bersyukurnya mereka menjadi support system terbaik aku, sahabat-sahabat aku. Kalau pas waktu pertama kalinya aku tahu aku positif HIV, aku langsung ajak partnerku saat itu untuk tes juga dan dia negatif. Awalnya dia support, tapi along the way status HIV aku malah dijadiin senjata gitu sama dia, malah dimanfaatin. Jadi ya gitulah dijadiin senjata sama dia. Dan setelah aku kenal banyak orang yang senasib, yang sama-sama penyintas HIV juga, dan akhirnya aku sadar ternyata itu salah loh kayak gitu. Sebenarnya apapun status kesehatan kita, bukan berarti kita bisa diperlakukan seperti itu gitu loh. Ya kan, itu udah suatu hubungan relasi kuasa yang tidak seimbang kan, tidak setara. Jadi dijadiin senjata. Kayak contohnya dia pernah bilang, aku tuh begini gara-gara kamu. Padahal semenjak tahu status, aku ajak dia tes juga, dia negatif dan kita selalu pakai kondom dan nggak ada masalah gitu. Dan tapi sama dia dijadiin senjata, kalau setiap kita ribut itu di brought up lagi. Aku biasanya upload status ke teman-teman di penanggulangan HIV ya, jadi mereka juga udah terpapar informasi. Tapi yang pertama kali aku tes itu, dokter yang menangani aku agak sedikit judgmental sih. Waktu itu aku masih 19 tahun pas aku tahu statusku. Dokternya bilang gini, kamu masih muda, udah kena HIV, pekerjaan kamu apa emangnya? Langsung kayak yang judgmental gitu. Kita juga harus berpikir kalau misalkan kita layak kok dicintai, kita layak mencintai, dan kita layak diperlakukan secara manusiawi dengan penuh cinta kasih, tanpa harus dipandang status kesehatannya, tanpa harus dipandang backgroundnya apa gitu. Itu pertama dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau kita sudah bisa menghargai diri sendiri dulu, dan akhirnya yang lainnya tuh bakalan ngikut gitu. Sebenarnya orang yang hidup dengan HIV itu sama aja kali, sama kayak orang yang nggak hidup dengan HIV, itu sama aja. Bedanya di badan kita ada virus kecil. Udah, yang harus kita jaga supaya dia tetap tidur terus virusnya dengan terapi ARV. Dari awal mindsetku
aku nggak mau terbebani, aku harus minum obat, minum ARV seumur hidup setiap hari gitu. Ya anggap aja kayak kita mandi sehari 2 kali seumur hidup, sama aja kan? Jadi kenapa kita harus ngerasa terbebani cuman minum 1 buah obat setiap hari, sedangkan mandi aja kita 2 kali, effortnya lebih besar kok. Intinya sih jangan malu untuk berjejaring. Ketemu banyak orang, sharing sama teman-teman yang senasib atau teman-teman sebaya, itu tuh penting banget. Jadi kita nggak ngerasa sendirian.